Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia yang naksir dan suka banget sama kamu. Emang boleh sesuka itu? Oke, ini general reading. Bisa resonance beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja. Aku tuh ada baca komen kemarin tuh ada yang bilang, mungkin aku ada salah ngomong ya. Harusnya mungkin ngomong insomnia, terus aku bilangnya amnesia gitu lah ya. Kalian tuh kalau aku ada salah dikit ya langsung dibully. Aku tuh tahu banget komen-komen yang beneran ingetin gitu. Oh ini insomnia kan bukan amnesia gitu kan. Tahu banget komen-komen yang mana ingetin aku, mana komen-komen yang julid atau ngebully. Ya kan, I can feel that energy. Oke. Jangan bilang itu nggak ngebully, kan cuma ingetin, hey, kalau sama Raisa nggak bisa memanipulasi energi, oke? Jadi aku tahu banget mana yang bully, mana yang nasehatin, mana yang ingetin, mana yang kasih saran, lalala dan sebagainya. Oke, I'm not baper anyway. Udah itu aja. Kita mulai ya. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia yang naksir banget dan suka banget sama kamu. Kenapa naksir dan sukanya harus pakai banget? Karena yang biasa-biasa itu sudah biasa. Apa sih? Kenapa sih emangnya sih kalau ngomong kayak gitu? Nggak boleh. Suka-suka Raisa dong, channel-channel Raisa. Energi dia yang naksir dan suka banget sama kamu. Ya kamu seperti apa? Energi kamu ke dia yang naksir dan suka banget sama kamu. Energinya, kamu senang aja sih. Kalau ada dia senang. Dia hadir ke dalam hidup kamu juga senang. Cuma mungkin pas awal-awal dia hadir itu atau kalian kenal ya, kamu agak nggak bener-bener langsung mau membuka diri gitu loh. Kayak masih agak-agak menutup diri. Tapi kamu senang aku lihatnya ya. Walaupun agak hati-hati ya. Bisa aja nih sebenarnya pas awal itu kamu udah ada feeling atau suka lah gitu lah istilahnya ya. Tertarik lah, kita bilangnya mungkin tertarik ya. Kamu tertarik, kamu senang gitu loh sama dia. Cuma agak masih hati-hati. Entah pernah tersakiti atau pernah punya trauma, tersakiti sebelumnya sama masa lalu, atau kayak masih mau filter gitu seseorang yang hadir di dalam hidup kamu. Bisa banyak faktor alasannya ya. Bisa jadi ini orang baru ya, karena aku lihat ada sesuatu yang baru. Ini bisa kamu baru kenal sama dia, atau bisa jadi dia orang baru, atau bisa jadi pas kamu kenal sama dia itu bisa aja kamu suka gitu loh sama orang ini, atau pas baru deket mungkin mungkin naksir atau ada cinta ya. Terlalu awal sih kalau aku bilang cinta atau naksir. Pokoknya ini ada something new di sini, sesuatu yang baru. Mungkin aja first met kamu apa gitu. Mungkin pas first met itu spesial kali ya. Tapi ada juga yang first met ini pertama kali ketemu kamu tuh kayak kepo sama nih orang gitu. Pengen tahu nih orang nih seperti apa sih, atau sesimpel kamu pengen tahu aja orang seperti apa yang lagi dekat sama kamu gitu. Tapi pas pertama itu juga agak-agak misterius ya, kamu ke dia atau dia ke kamu juga bisa jadi misterius. Lumayan cukup dekat, kayak kalian sharing tentang hobi, kesukaan, mungkin beberapa hal gitu. Kalian sama-sama suka hobi yang sama, contohnya ya. Entah gimana, aku lihat ada harapan-harapan kamu nih dari orang ini. Karena positif, aku lihatnya di sini kamu memandang hubungan ini tuh, kedekatan ini tuh positif.
Iya, kamu kayak agak ini ya, kasih batasan, membatasi diri aku lihatnya. Yang tadi mungkin ada faktor-faktor bikin kamu takut atau kamu masih memfilter siapa seseorang yang lagi dekat sama kamu ini. Mungkin pas kenal itu kamu baru putus deh, baru selesai hubungannya sama seseorang. Tapi bisa juga ya, dia yang naksir sama kamu ini hubungannya udah nggak baik sama kamu. Kayak kamu mau move on atau ingin memutus tali kedekatan di antara kalian. Kenapa aku bilang kedekatan? Karena belum tentu kamu punya hubungan sama dia juga ya. Bisa aja dia tuh gebetan, PDKT atau kenalan atau kenalan sekilas sebentar. Ya pokoknya nanti kita lihat lagi ya. Agak-agak emosi. Kenapa kamu emosi sama orang ini ya? Ya ada emosi kamu. Tapi ada juga yang merasa kamu ngerasa dia dekat sama yang lain juga mungkin. Ya, dia dekat sama yang lain juga, mungkin kayak kamu ngerasa dia dekat sama yang lain atau ada pihak ketiga di sini. Mungkin beberapa komunikasinya sudah tidak jelas karena kamu ngejudge orang ini ABCD. Kayaknya ya. Ini energinya ada seseorang yang cuek, ada seseorang yang seneng gitu sama hubungan ini. Jadi energinya agak beda ya. Kenapa gitu ya? Iya bener, aku lihatnya kok kamu berharap ya sama orang ini ya. Kamu berbunga-bunga sih. Iya ada perasaan kali kamu sama dia. Soalnya ini ada pengharapan atau ada sesuatu yang kamu harapkan, kamu doakan ya. Sekarang kita move energi dia ke kamu seperti apa. Ada sesuatu yang bikin dia kesel, emosi. Orang ini nih agak manipulatif, kayak dia nggak menunjukkan perasaannya, atau niatnya, atau keinginannya. Jadi dia kayak agak menutupi, atau agak-agak menyembunyikan sesuatu nih dari kamu nih. Energinya sebenarnya ada keraguan sih sama kamu. Merasa ada perbedaan soalnya. Tapi seneng sama tuh, dia juga seneng, happy pas dekat sama kamu nih. Ngerasa sefrekuensi kayaknya, seirama, sefrekuensi. Sama, dia juga mungkin energinya, mungkin ya dekat sama beberapa yang lainnya juga. Tapi bisa juga kamu juga sama sih, kayak dia dekat sama beberapa yang lain. Soalnya di sini ada energi ini ya. Three of Cups. Jadi ya mungkin entah ada seseorang yang lain, option yang lain juga. Dia suka kepikiran kamu nih. Kalau nggak komunikasi, dia kepikiran buat komunikasi nih. Dia tuh memandang kamu kayak seseorang yang cukup powerful. Seandainya kamu feminin. Tuh kan, mentang-mentang temanya naksir dan suka banget, keluar lah itu kartunya, The Lovers. Kenapa kartu aku suka relate sama tema-temanya ya keluarnya. Dia merasa ada ikatan sama kamu loh. Dan dia juga merasakan energi yang sama antara kamu sama dia. Tapi memang masih for fun, belum terlalu serius ya energi dia ke kamu nih. Masih hahaha aja. Mungkin ke yang lain juga masih kayak gitu. Bisa jadi dia masih mau explore sana sini, atau bisa jadi mungkin berawal dari kayak temenan aja dulu atau persahabatan aja dulu gitu ya. Sok-sok sahabatan ya. Lalu ujung-ujungnya baper. Dia seseorang yang lebih fokus sama material things. Mungkin dia juga melihat kamu dari sisi itu ya, kayak kamu mapan, stabil finansial, karir, semacam itu. Dia tuh ini, ada sesuatu yang pengen dia lakukan, action, tapi dia masih menahan diri di sini karena dia ragu. Jadi dia kayak mau kepoin kamu dulu. Dia galau, rasanya nggak stabil. Mungkin perasaannya masih berubah-ubah ke kamu, kayak entah belum yakin, masih ragu, atau kayak belum bisa dibilang tuh bener-bener udah apa ya kan ini kan masih naksir dan suka ya, jadi masih naik turun perasaannya. Misalnya hari ini dia kayak suka banget sama kamu, besok agak dia nggak cari-cari kamu gitu, besoknya lagi dia cari kamu, besoknya lagi dia nggak chat kamu. Nah itu kan sama aja sesuatu yang kayak masih berubah-ubah ya. Dia yang naksir banget dan suka banget sama kamu. Nanti kita cek perasaan dia ya. Perasaan sama apa lagi yang seru ya? Perasaan atau apa yang bikin dia suka sama kamu?
bukan lagi. Seru banget ya kan temanya. Pokoknya aku tuh tahu deh apa yang kalian mau tahu. Cie, aku kan ini DPN, Dewan Perwakilan Netizen. Hahaha. Aku tuh lagi suka banget akhir-akhir ini ketawa hahaha gitu. Oke, well, kita lanjut. Dia yang suka banget, naksir banget. Iya bener, di situ ada kartu banyak banget kartu-kartu yang kayak awal mula baru gitu. Mungkin bisa jadi dia orang baru, mungkin pas di awal pertemuan atau baru-baru kenal itu ada sesuatu yang spesial di antara kalian. Entah timbul perasaan, entah tertarik banget, entah menggetarkan hati dan jiwa gitu kan. Kan kalian bisa bedain ya, seseorang yang kayak, oh kamu kenal nih, kayak tertarik sama orangnya. Oh kamu kenal nih, kagum sama orang ini. Entah apanya yang bikin kamu kagum. Oh kamu suka nih, kan pasti kita bisa membedakan ya. Kamu ngerasa, oh no, dia merasa ada perbedaan sama kamu nih. Jadi energinya kayak beda aja gitu, beda visi misi atau perbedaan culture, lokasi, jarak bisa, perbedaan pandangan, pokoknya ada sebuah perbedaan yang dia rasakan. Tapi orang ini pas ketemu kamu itu dia kayak pengen komitmen atau dirasa ingin dekat, memiliki atau dekatnya tuh langsung kayak approach kamu sebagai gebetan, sebagai pasangan gitu loh yang dia lihat. Jadi bukan kayak oh dekat approach sebagai temenan atau sahabatan. Itu enggak ya. Mungkin pas baru-baru kenal ada beban juga ya. Baru-baru udah terbebani gitu. Ya itu mungkin tadi ada perbedaan, jadi makanya dia tuh kayak ada beban. Contoh, dia tertarik sama kamu, tapi dia ngerasa, aduh kayaknya gue insecure nih sama orang ini nih, dia lebih ini, lebih itu. Nah itu kan bisa dibilang juga beban, ya kan. Bukan kamu yang bebani, tenang aja ya. Tuh, kan. Dia curious about you. Ada rasa-rasa kayak dia pengen tahu tentang kamu tuh. Ya, ada sesuatu yang berkembang. Entah perasaan dia berkembang atau ketertarikan dia makin lama tuh makin besar ke kamu. Atau bisa juga kalau dia gampang baper ya mungkin awal-awal itu ada sebuah feeling yang berkembang atau perasaan yang makin lama makin besar mungkin ya. Ada spark joy gitu loh pas dekat sama kamu ya. Ya ada getaran-getaran gitu kan. Tuh kan, tadi kan aku bilang ketertarikan, di sini ada interest tuh. Ya, jadi ada sesuatu yang bikin dia tertarik sama kamu. Ya, tuh. Dia kepoin kamu sih. Stalking kamu, kepoin kamu, mau tahu tentang kamu. Ya, jadi kayak dia pengen tahu nih tentang kamu. Gimana caranya dia tahu tentang kamu? Ya, dia mencari tahu. Contoh misalnya dia mau tahu kamu itu rumahnya di mana. Ya, dia mencari tahu tuh entah dari teman-teman kamu, sosial media atau apa. Ya, ibaratnya dia butuh validasi untuk tahu tentang kamu gitu maksudnya. Mungkin seseorang ini suka sama alam, tumbuhan, atau tinggal dekat daerah alam-alam atau tumbuhan mungkin ya, atau anak pecinta alam mungkin. Tuh kan, ada sesuatu nih yang berbunga-bunga, berkembang yang dia rasakan ke kamu. Terus orangnya pembawaannya tenang, beberapa mungkin elemen air. Dia tuh suka naksir atau ada perasaan yang bertumbuh ke kamu, tapi dia nggak kasih tahu ke kamu, atau bisa juga dia memendam atau dia nggak jujur. Makanya tadi kan ada energi manipulasi ya, atau sebenarnya cuma dia aja yang tahu kalau dia tuh naksir sama kamu, ngerti kan? Tapi kayak secret admirer dong jatuhnya, ya nggak sih? Kalau bikin dia happy tuh kan ada happy kecil, happy besar. Iya, tapi dia naksir tapi dia bimbang harus gimana nih ke kamu tuh. Apa yang harus aku lakukan? Nah, dia bingung. Ya, mungkin dia sempat berubah ya. Misalnya contoh tadi dia mau deketin kamu, terus entah ada alasan apa, akhirnya kayak dia cuek atau apa. Itu contohnya aja ya, karena aku ngerasa di sini ada sesuatu yang berubah di antara kamu sama dia ini, ya. Dan iya, mungkin aku lihatnya ada beberapa dari mereka tuh yang kayak memendam perasaan, atau ya cuma dia aja yang tahu kalau dia tuh naksir. Beberapa energinya ada yang Scorpio juga, beberapa mungkin juga ada yang kayak pernah bikin kamu kecewa atau sakit hati ya. Nah, ada yang lagi energinya lagi healing nih, agak protektif ya. Iya nih, kok ada yang protektif tuh, energinya mirror kan, yang dari awal aku bilang kayak
sama gitu loh, kamu sama dia tuh sama, dan dia juga ngerasa mungkin dia punya perasaan, kamu juga punya perasaan, dia tahu itu ya, mungkin effortnya sama besarnya, energinya sama. Dan iya, kayak reflection, mungkin bisa juga dia melihat kamu itu kayak diri dia sendiri. Contoh, dia suka A, kamu juga suka A, karakter kamu ada yang mirip kayak dia, itu juga ya. Dan mungkin orang ini suka dancing atau suka apa ya, kalau dia feminin mungkin rambutnya long hair ya, rambutnya panjang, bagus mungkin. Dia merasa kamu tuh memberi cahaya buat dia, ada pencerahan, atau kamu membuat dia lebih positif, atau kamu tuh hadir pas dia tuh lagi apa sih, lagi galau kayaknya, lagi sedih kayaknya sih, lagi dilanda kegelapan aku liatnya. Dia yang naksir banget, suka banget sama kamu. Naksir banget, suka banget, apa banget, bercanda banget gitu, Dinda banget. Oke. Aku tuh butuh kayak gitu-gitu guys, biar aku tuh semangat ya. Oke, nih ya, dia yang naksir banget dan suka banget. Orangnya sederhana, simple, nggak ribet, tipe-tipe yang santai, let it flow, mengalir. Bukan tipe-tipe yang kalau cewek ini tipe pick me girl, nggak kayak gitu. Lebih ke mengalir aja orangnya ini. Ada yang anak rumahan, dia tuh tipe-tipe mungkin sibuk orangnya, tapi dia bisa menyeimbangkan waktu sih antara pekerjaan, antara family, dirinya sendiri. Jadi kayak ada work-life balance di sini ya. Mungkin aktivitasnya banyak, beberapa energinya ada yang Pisces. Dia ngerasa nih ada kedekatan, kecocokan, atau bisa juga tuh dia kayak ngerasa kok tiba-tiba jadi deket atau sedekat itu. Ya tiba-tiba deket aja gitu, tiba-tiba kayak ngerasa loh kok cocok gitu, atau ada kecocokan. Dia tuh, apa dia pernah bawa kamu dalam doa ya? Atau pas dia berdoa, dia mengharapkan mungkin ya seseorang, pasangan atau apa, terus kamu hadir, didengar deh tuh manifestasinya sama semesta ya. Dia tuh suka questioning about you, dia suka ada hal-hal yang bikin dia tuh bertanya-tanya tentang kamu, kayak misalnya kamu suka nggak sih sama dia, kamu serius nggak sih, kamu sama dia aja atau enggak. Nah dia tuh suka questioning kayak gitu. Dia tuh kayak beberapa dia lakukan sengaja banget supaya dinotis sama kamu ya. Tapi orang ini santai sih, nggak yang harus memaksakan gimana-gimana banget. Ibaratnya kalau dia pun naksir ya udah gitu, nggak yang ngejar kamu banget atau gimana. Orangnya suka bantu orang tuh. Mungkin dia tipe yang suka bersosialisasi, ada yang extrovert, atau dia punya bestie-bestie, orang sekitarnya mungkin menyayangi dia ya. Ya mungkin bisa juga dia suka bantuin kamu ya. Orangnya tuh inisiatif. Ada dari mereka yang nungguin kamu tuh, tapi nggak rush, nggak yang nge-push kamu harus suka juga sama dia, nggak yang nge-push kamu harus punya hubungan, nggak. Kan dari awal aku bilang orangnya santai, sesantai itu ya. Mungkin saking santainya juga dia nggak banyak action sama kamu, pasif kali ya, slow energinya. Dan berharap ya, dia suka terbayang nih, entah gimana dia merasa ada ikatan loh sama kamu. Iya, dia tuh punya, mungkin kamu standarnya dia, tipenya dia. Iya, dia punya standar, terus punya tipe-tipe, dan itu mungkin kamu tipe idealnya dia. Ya dia berharap sih sebenarnya, tapi ya udah gitu. Dia mungkin suka support, suka mendukung kamu. Orangnya powerful. Lama-lama dia tuh sadar, oh ternyata dia tuh punya feeling sama kamu di sini. Dia merasa nyaman, aman, dekat sama kamu. Dia perhatiin kamu juga sih, kayak dia pay attention nih. Entah dia kasih perhatian atau dia perhatikan kamu
every detail atau tentang kamu ya. Mungkin dia memberikan kode-kode juga ke kamu, atau kamu yang kasih kode-kode ke dia ya, dan dia tahu sih kamu tuh suka kasih kode ke dia juga. Orangnya punya value juga sebenarnya nih. Iya. Dan dia tipe yang optimis, dia percaya. Optimis, dia percaya gitu loh. Tipenya. Tuh, dia suka memanifestasi. Entah dia suka bermanifestasi tipenya, atau dia pernah memanifestasikan kamu, entah pas kamu hadir atau sebelumnya gitu. Orangnya cukup positif nih sebenarnya. Tuh, tadi di awal aku bilang kayak dia seseorang yang punya option mereka nih. Dalam artian mereka tuh masih explore sana sini, cari sana sini. Ya mungkin ya merasa masih single, jadi kayak explore sana sini, explore lawan jenis ya maksudnya ya. Bukan explore lagi traveling, bukan ya Kak ya. Nah, barusan aku bilang kan dari tadi option toh. Di kartunya kan ada option ternyata. Ya kan, explore lawan jenis, explore option dia tuh. Ada yang sifatnya childish ke kanak-kanakan. Dia melihat kamu tuh kayak ada possibilities, kemungkinan bisa dekat, kemungkinan bisa jadian. Ya, mungkin kamu match sama value-nya dia. Kayak kalian sefrekuensi, setara, mungkin dia pikir. Ada sesuatu nih yang mungkin dia pengen berubah, atau mungkin kamu bikin dia berubah, bisa aja sih ya. Perasaan dia yang naksir banget, suka banget sama kamu. Kita pakai kartu ini. Perasaannya tuh, dia kan energinya santai, jadi dia masih mau yang sabar-sabar, nggak yang mau nge-push, nggak mau yang rush gitu ya. Tapi mungkin kalian pernah traveling, bepergian, atau dia ada niat ya mau ngajak kamu ngedate, pergi, atau berdua aja gitu, kayak spending time together gitu ya. Pokoknya pengen berdua aja gitu, nggak diganggu siapapun. Tuh, dia tuh ngerasa kayak udah siap buat membuka hati, atau udah siap punya pasangan. Jadi dia udah di titik atau di fase nyaman membuka hati, atau dia di fase kayak siap nih, ready for love gitu istilahnya. Tuh, kan aku bilang membuka hati, di sini ada open your heart dia bilang. Ya. Jadi dia udah siap tuh di fase menerima cinta tuh udah siap. Apakah dia soulmate-nya kamu? Di sini ada kartu soulmate ya. Ya kan tadi aku bilang ada beberapa kayak energi mirror, berarti banyak kemiripan, kesamaan, bisa aja sih energinya soulmate di sini. Kalau dia belum menentukan action atau keputusan, very soon nih dia bakalan tahu atau yakin apa yang dia inginkan, apa yang akan dia lakukan ke kamu ya. Entah dia akan datang segera, atau dia akan memutuskan apa segera, atau dia akan melakukan apa segera ke kamu. Pokoknya very soon di sini ya. Comes to you now. Forgiving and learning. Wow. Dalam nih ya. Oh, bisa juga nih dia di fase lagi merilis atau healing dari masa lalunya. Ya, atau bisa juga kalau dia seseorang yang pernah menyakiti kamu, ya dia ada keinginan meminta maaf. Dia banyak mengambil pelajaran dari hubungan kalian. Atau bisa juga apa ya, atau bisa juga dia lagi galau-galaunya nih tentang masa lalunya ya. Tapi bisa jadi sih dia seseorang dari masa lalu sih, tiba-tiba energinya ini ya deep banget, kayak ada seseorang nih yang mau mendekat untuk komunikasi. Tuh kan, benar. Kan aku bilang dia suka memanifestasi atau berdoa. Bisa di saat dia memanifestasi atau berdoa nih, meminta ke semesta seorang pasangan, seperti apa yang dia inginkan, akhirnya semesta mendengar dan kamu hadir tuh. Calling in your soulmate. Your prayers, affirmations, and visualization help bring you together. Tuh, akhirnya kalian sama-sama hadir, dekat bersama. Nah, itu dipersatukan sama semesta. Kayak takdir semesta. Divine timing. Tuh ada lagi tuh, pay attention. Oh my god, apakah dia seseorang yang ada tanda-tanda red flag ya? Di sini pay attention to the red flags.
Atau mungkin dianya ya, dia tahu nih ada hal-hal red flag nggak dalam hubungan kalian di sini ya. Atau bisa jadi kamu yang disuruh hati-hati nih kalau misalnya ada tanda-tanda red flag-nya gitu ya katanya. Tuh orangnya energinya manipulatif kan, kayak dia nggak menunjukkan diri dia yang sebenarnya, atau dia nggak jujur, atau ada yang dia tutupi dari kamu. Bisa aja dia nggak jujur sama perasaannya sendiri kalau dia tuh senaksir itu, sesuka itu sama kamu. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Tapi dia kayak, jadi dia kayak pakai topeng ke kamu tuh ya, penuh ini apa, penuh penuh manipulasi. Nah ini kalau misalnya orang baru ya, getting to know each other, jadi dia pengen kalian sama-sama saling tahu satu sama lain gitu ya. Ya ada keinginan yang tadi kan, ada curious, dia pengen tahu tentang kamu, atau ada rasa-rasa penasaran juga ya. Kita cari tahu kenapa dia naksir banget, suka banget sama kamu. Karena kamu cantik? Ya enggak dong, masa karena cantik doang. Bisa juga sih ya, karena cantik atau tampan. Tapi pasti lebih dari itu ya. Kenapa dia suka banget, naksir banget sama kamu? Karena ada chemistry deh kayaknya. Yang tadi ya di awal kan ada aku bilang kayak kalian kok, dia ngerasa kok cocok, kok deket nih gitu. Ada chemistry yang dia rasakan sama kamu. Ibaratnya kalian gak banyak bicara pun, kalian kayak tahu sama tahu gitu perasaannya. Gimana nih? Tadi kan mungkin ya ada energi seseorang kayak memendam, atau ada seseorang yang kayak nggak banyak bicara. Ini kelihatan juga nih deket tapi nggak banyak bicara. Berarti ini ada energi seseorang yang secret admirer, atau dia nggak ngomong ke kamu banget. Kalau dia naksir, dia nggak nunjukin banget nih. Nggak nunjukin dia naksir, nggak nunjukin dia effort gitu ya. Ya mungkin ada beberapa alasan. Tapi jadi ini kalian deket banget tapi nggak banyak bicara. Tapi aku ngerasa sih ada yang secret admirer nih. Tuh seseorang yang di sampingnya ini. Atau bisa juga dia tuh suka kepo ya. Kamu deket sama siapa, kamu mainnya sama siapa gitu. Jadi kalau ditanya kenapa dia suka banget, naksir banget sama kamu, ada chemistry yang kuat di antara kalian. Itu yang bikin kalian saling tarik-menarik. Kan tadi kan energinya sama kan, mirror energi. Bisa jadi tuh seseorang dari masa lalu ya. Dia naksir dan suka banget sama kamu, kayak dia nggak bisa move on deh kayaknya nih dari kamu. Iya, ada yang baru sadar ternyata tuh dia ada feeling, dan makin lama tuh perasaannya makin besar, dan kayak kayak belum move on atau susah lepasin kamu. Karena di sini ada seseorang yang kayak masih fokuskan kamu ya. Ada yang suka banget, naksir bangetnya itu setelah ada jarak, setelah menjauh dari kamu. Atau kamu marah, atau kamu ngambek sama dia tuh timbul rasa cinta, atau ya mungkin sampai sekarang masih ada yang suka sama kamu ya. Ya dia udah baper sih sama kamu tuh. Ada yang pura-pura cuek di sini aku lihatnya. Ada yang suka naksir dari cara kamu ini ya, berpikir. Entah mungkin kamu wawasannya luas, seseorang yang cerdas. Ada yang suka dari ketegasan kamu, dari cara kamu kayak membatasi diri dari lawan jenis juga ada. Tapi ada yang suka dari sejak awal ketemu dan kenal sama kamu. Ada yang sukanya itu setelah dia melihat kamu bertransformasi nih. Kayak ada sesuatu yang berubah di dalam diri kamu, which is itu hal baik, dan dia jadi naksir sama kamu. Ada yang naksirnya itu dari ini, feminine energy kamu. Jadi kayak ada sifat kamu yang keibuan, terus perhatian, care, nurturing ya. Ada yang suka dari cara pembawaan kamu, terus kamu yang menyenangkan, kamu yang gampang beradaptasi, easy going, gampang dekat gitu ya sama dia. Lalu iya bener, dari sifat kamu yang keibuan juga ada kalau kamu feminin. Dari ini kedekatan kamu sama keluarga juga ada. Dari sifat misterius kamu juga ada sih, jadi kayak mungkin bikin dia penasaran. Lalu ada nih yang naksir ketika kalian ada konflik, jadi dia melihat ada emosi-emosi di sini, terus jadi kayak curious tentang kamu ya, cari tahu ini kamu kenapa marah sih, kamu kenapa ngambek lalala. Terus dia sadar, mungkin kamu juga, mungkin dia sadar kamu ada feeling atau suka atau gimana perasaannya ke dia nih, ada sesuatu yang beda mungkin dia rasakan.
Dari sifat ini juga ada sih, dari sifat kamu yang powerful. Kamu kayak terlihat seseorang yang powerful. Kayak orangnya tuh gak bisa diatur-atur gitu ya. Gak bisa diatur dengan mudah. Kayak kamu tegas dan punya prinsip. Ada yang pas dia suka tuh akhirnya dia fokuskan kamu terus ya, walaupun dia lihat ada hambatan nih. Ada juga yang suka atau naksir itu setelah ada batasan di antara kalian. Kan ada seseorang yang membatasi diri terus jadi dia fokuskan kamu, kayak susah lupa atau susah kayak stuck aja gitu pikirannya ke kamu. Sukanya karena kamu merespon dia sih, kamu kayak respon dan menanggapi dia. Mungkin dia komunikasi hubungi kamu atau flirting atau effort, nah kamu tuh menanggapi dia di sini ya. Ada nih yang dari suka naksir terus jadi timbul rasa kangen, cie. Oke, itu aja ya gengs, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia yang suka banget naksir banget sama kamu. Ada zodiak Pisces, Scorpio, Capricorn, Cancer, Virgo, Gemini, Sagittarius, Aquarius, Leo, dan Aries. Inisial huruf dia yang naksir banget, suka banget sama kamu. Ada inisial huruf E, C, O, V, L, F, M, P, K, U, H, D, S, W, T, J, dan X. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye!